ada setelah kejadian itu meledak gitu kan, ada tim advokasi dari Kemendikbud yang ke SMK Padang itu dan menanyakan hal ini pada sekitar 6 atau 7 siswi non-muslim yang menggunakan jilbab. Klaimnya dari petinggi daerah Padang itu adalah mereka nyaman saja kok dan mereka tidak menolak. Kan belum tentu, orang diam itu belum tentu kan kemudian jujur kan. Nah ditanyakan oleh tim advokasi ternyata mereka memang tersiksa lah gitu ya. Jadi setelah tidak dipaksa untuk menggunakan jilbab mereka lega karena bisa menunjukkan, mengekspresikan keagamaannya. Itu adalah bagian dari rekognisi. Nah ini penting. Pengakuan ini adalah bagian dari penting dari kesamaan. Kita ini kan bangsa ya. Bangsa itu sudah diakui nom-nomnya ya. Seharusnya nggak ada lagi kata-kata kafir, non kafir itu. Kalau saya merujuk dari sudut pandang teologi Islam, jadi sudut pandang disebut kafir itu udah nggak relevan lagi ketika kita sudah bersepakat menjadi bagian dari negara yang namanya Indonesia. Itu akad. Kalau orang nikah kan ada akadnya. Kita bersatu. Jadi dulu ada teori di Islam itu membagi ini Darul Islam, ini Darul Harb. Yang Islam di sini, yang Kristen di luar ini dan harus diperangi. Itu sangat hitam putih dan sudah sangat outdated, sudah sangat kuno sehingga muncul yang menengah gitu. Jadi tidak harus orang yang non Muslim tinggal di Islam itu dibunuh atau diperangi gitu. Namanya Darussulh. NU meyakini ini bahwa ini adalah tidak harus kayak gitu. Muhammadiyah bahasanya adalah Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi ketika kita sudah bersepakat dalam satu negara, kita harus menghormati dia. Dia bukan orang kafir, dia adalah anak bangsa juga, dia adalah warga negara yang setara. Jadi akadnya Darul Ahdi wa Syahadah. Jadi kan believer juga, mukmin juga sebenarnya gitu. Cuma mungkin di rumah yang berbeda. Mungkin di jalan air yang berbeda. Kita kan mungkin satu sumur lah kira-kira gitu ya. Anda yakin nggak bahwa Tuhan kita itu berbeda gitu? Terus yang satu ngeklaim hari ini pagi, yang Tuhan yang satunya 2, ngeklaimnya kita udah malam terus tabrakan. Itu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi saya tidak ingin kita ngomong pluralisme nyamakan agama. Biarkan beda gitu. Nabi Musa di Quran dengan Nabi Musa di Injil dan Taurat itu beda. Nggak usah disama-samakan. Memang ada tapi jalur ceritanya beda. Habil dan Kobil dalam teologi Islam, Habil dan Kain dalam teologi Kristen itu beda, walaupun namanya sama. Ya biarkan aja, kita nggak perlu menyamakan. Nah ini keragaman itu yang hari ini harus kita perjuangkan, harus kita rawat. Gitu. Karena makin banyak orang ingin menyeragamkan. Tidak hanya yang non-Muslim ya, bahkan di kami di Islam saya juga masalah. Saya nggak yakin Islam sekarang masih mayoritas gitu. Karena ada orang-orang Islam yang sangat kerasnya menganggap dia berbeda mazhab, beda tahlilan saja, dia menggunakan sholawat dikatakan kafir. Jadi kafir. Kan berkurang tuh 80%, kafir 70%, kafir 60%, lama-lama cuma 20% gitu. Jadi kebanyakan kafir juga bagi orang-orang. Nah ini keragaman ini yang jadi masalah. Nah kita memasuki masa yang secara tren global ada masa yang disebut jadi masa-masa ekstremisme ini, the age of extreme gitu. Kita melihat ada populisme ya di Amerika Serikat, orang bilang dia pakar demokrasi, kampil demokrasi, tapi lihat sempat memunculkan orang yang sangat keras namanya Donald Trump. Ada tren yang sama di negara-negara yang lain juga. Jadi kita masuki masa-masa ketika identitas itu menjadi hal yang layak diperjuangkan sampai berdarah-darah. Ini hantu ekstremisme gitu. Dia seolah nggak ada, tapi ada gitu. Seolah nggak ada ya. Kita ini nanti kita melihat bahwa di diri kita ini bisa jadi punya sisi konservatif. Kita mungkin moderat ya. Kita melihat teman yang berbeda agama itu bukan sebagai musuh. Tapi belum tentu pada semua isu. Misalkan pada isu LGBT, melihat orang gay, belum tentu kita kan dari model berubah menjadi konservatif, bisa jadi gitu. Nah, jadi tergantung isunya gitu. Nah, ini kadang-kadang muncul, kadang hilang, memang kita sebut sebagai hantu ekstremisme. Coba perhatikan gambar ini. Ini tahun 2015 ya.
kota Solo. Solo itu menarik secara demografis. Semua agama ada, gitu. Kelompok Islam keras juga banyak di situ. Tempat sembunyi kelompok-kelompok teror juga di situ. Nah, muncul kemudian ada pertama adalah yang mana ini? Yang duluan. Nah, ada parade salib. 29 April 2015 memperingati kebangkitan Isa Al-Masih di Solo. Ya kan? Libur kan? Saya senang banyak agama, banyak peringatan karena kita makin banyak hari libur gitu. Nah, ingin mengekspresikan dirinya kemudian ada parade salib. Tidak lama kemudian kelompok-kelompok Islam yang berhaluan keras kemudian tidak ingin kalah memunculkan parade tauhid gitu. Ini show of force gitu ya, di kota yang kecil. Anda tahu Solo punya rekam jejak buruk soal konflik ya, pembakaran dan sebagainya itu di Solo. Itu terjadi di Solo tapi tidak terjadi di Jogja, terjadi di Tasik tapi terjadi di Manado. Itu menarik. Ada riset soal itu. Nanti mungkin bisa kita ungkap. Nah, ini bukti bahwa benih-benih intoleransi, benih-benih ketidaksiapan untuk beragama itu sudah kita miliki gitu ya. Hal-hal ini waktu saya kecil nggak pernah muncul gitu ya. Walaupun waktu itu konteksnya adalah Orba yang sangat hegemonik ya, melarang orang kayak gitu. Tapi ketika Pak Harto runtuh, kita mengenal reformasi, semua orang berubah ingin menunjukkan identitasnya dan kita belum sampai pada tataran yang pada equilibrium kayak gitu. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang rame bikin heboh netizen gitu kan. Tiap ada artis pindah agama rame gitu. Artis nikah beda agama rame gitu. Yang lebih rame lagi adalah soal sentimennya gitu ya. Kalau yang pindah adalah dari nyebrang dari Kristen ke Islam kayak Deddy Corbuzier, itu banyak netizen memuji-muji. Sebaliknya ketika orang yang kemudian pindah dari Islam ke Kristen kayak Salma Vina, ini putrinya Sunan Kalijaga, itu langsung dilaknat, ya kan, dipersekusi gitu kan, ditanyain, sampai hari ini mungkin ada tuh di akun Instagram yang nanyain kenapa kok lepas jilbab, kenapa kok pindah agama, padahal sebelumnya menikah dengan hafiz Quran gitu ya, dari lulusan Al-Azhar. Ini kemudian menjadi salah satu contoh bagaimana kita menghadapi dunia media sosial yang kejam dan netizen itu seolah-olah maha benar. Tapi secara nyata ini juga tidak hanya ada di dunia media sosial, di dunia virtual. Di dunia nyata kita melihat banyak kota ingin punya perda syariah, benar kan? Menjadi kota Islami gitu kan. Masalahnya sebagai negara yang beragam, kita harus melihat bahwa ini memunculkan reaksi negatif dari tempat yang lainnya. Ini di Manokwari ingin jadi kota Injil, nanti di Bali ingin jadi kota Hindu gitu ya. Madura jadi kota apa? Kota NU gitu. Kalau Madura itu kan nggak cuma ingin pindah gitu ya, ada bikin merdeka juga gitu. Nah, ini masalah kita hari ini. Tiap kota ingin munculkan identitas keagamaannya, kemudian ya yang terjadi adalah seperti Padang tadi itu. Karena kami kota Padang yang identitasnya adalah Muslim, beridentitaskan syarak, maka yang non Muslim harus pakai jilbab. Di Aceh juga kayak gitu, ya kan? Jadi masalah. Bayangkan kalau kemudian Indonesia, rumah kita bersama ini yang memang didesain memang beragam oleh para pendiri bangsa ini, kemudian ingin memunculkan identitas masing-masing dan seolah kita kemudian terjauhkan satu sama lain gitu. Nah, slide berikutnya. Nah, ini yang ingin kita bahas sebagai pembuka wawasan untuk menjadi bahan menulis teman-teman itu. Ada tantangan keberagaman kita. Ada 6 agama yang diakui. 6 ya. Tapi lihat teman-teman penghayat kepercayaan itu kasihan itu. Mereka kayak di Kuningan, Sunda Wiwitan itu akhirnya kan dipaksa punya KTP. Nah, KTP kan gimana nulisnya?
Dulu dikosongin itu, tapi nggak bisa. Akhirnya apa? Dipaksa untuk memilih salah satu agama. Jadi sudah wiwitan, tapi dia akhirnya dipaksa untuk menuliskan di Islam. Nah, karena KTP-nya Islam, dia kan kemudian diklaim, loh, kamu udah nulis Islam tapi kok perilakunya kayak menghayat. Akhirnya dipersekusi lagi, ribut gitu. Riwah kan akhirnya kan. Ini kami diakui kepercayaan, sudah kemudian nggak boleh nulis KTP, sudah nulis Islam, sekarang dipaksa untuk masuk Islam juga. Nah, ini masalah dari teman-teman terhadap kepercayaan. Jadi nggak bisa secara bebas mengekspresikan keagamaannya. Belum lagi yang lainnya kan, Syiah, Ahmadiyah yang saya ceritakan tadi itu. Nah, ini yang harus kita prihatinkan adalah bahwa mereka itu saudara kita. Mereka anak bangsa. Sampai terusir dari desanya, nggak punya rumah, dibakar, itu kan kasihan. Kalau Anda lihat di Jemundo itu mereka hidup di rumah susun, anaknya nggak bisa sekolah, gitu kan. Dan itu berpanjang-panjang sampai tahun-tahun ini juga nggak selesai. Sekarang terakhir mereka boleh pulang ke desanya di Sampang itu, tapi kemudian harus berbaiat masuk Sunni. Gitu. Nah, ini kan bukan solusi, gitu kan. Seperti kemudian di GKI Yasmin dan di Bogor itu nggak boleh mendirikan. Solusi yang ditawarkan oleh Bima Arya adalah relokasi. Itu kan bukan solusi yang sebenarnya. Jadi kita harus melihat ini lebih ke akar untuk memunculkan solusi-solusi yang bisa membahagiakan semua pihak, win-win solution. Nah, akar itu adalah dari ekstremisme. Saya ingin kita membedakan dengan radikalisme karena agak rumit ya kita ngomongin kemudian ini radikal. Anda di sekolah, Anda di kuliah dapat mata kuliah filsafat, dikatakan kita harus berpikir radikal. Tapi keluar sekolah, keluar kelas, keluar kuliah ditangkap polisi karena dianggap radikal. Ini kan masalah nih definisinya. Jadi kita disuruh radikal tapi kok ditangkap. Tapi kok nggak boleh radikal, ada masalah. Nah, yang terakhir, bagaimana nanti kita punya gambaran soal menulis yang nanti ini cuma awalan saja dilanjut oleh teman-teman dari fasilitator buku tulis. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa definisi radikalisme itu problematis karena dia bisa bermakna filsafati. Ya, berpikir radikal itu bagus, prediks, berpikir sampai akar. Kalau Anda punya adik atau sudah punya anak, Anda akan tahu betapa kerepotannya menjawab pertanyaan anak kecil. Benar kan? Tanya soal Tuhan. Jadi, kok teman saya merayakan Natal, Tuhannya Tuhan Yesus, terus Tuhan saya kok Tuhan Omo? Itu gimana penjelasannya ke anak kecil? Nah, itu ke akar. Berpikir filsafati itu adalah berpikir yang ke akar kayak tadi itu. Dan ini kita dianjurkan karena semua persoalan akan menemukan kejernihannya kalau kita berpikir sampai akar. Berbeda dengan keagamaan, sekarang kita harus akui bahwa ada islamisasi radikalisme, ada islamisasi ekstremisme, melekatkan terorisme, melekatkan kegiatan-kegiatan yang berkekerasan itu dengan Islam. Nah, ini munculnya radikalisme keagamaan itu identik dengan Islam. Seolah-olah sikap yang menginginkan perubahan drastis itu akhirnya muncul hanya dari Islam. Padahal enggak kan, kalau kita ngomong lebih berimbang, ekstremisme itu bisa muncul dari sayap kanan, bisa dari sayap kiri gitu. Kelompok etnonasionalis yang menginginkan kemerdekaan, ya, orang Irlandia, orang Baske itu juga disebut teroris sebenarnya, radikalis juga. Jadi ekstremisme itu bisa lahir dari agama, bisa lahir dari kesukuan yang meluap-luap. Nah, ini berikutnya. Coba ini kenapa muncul polemik definisi radikalisme, karena akhirnya radikalisme dibawa pada definisi soal satu agama tertentu yaitu Islam. Ini dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya beberapa kali juga bekerja sama dengan BNPT. Saya sempat juga ke Rutan untuk melihat napiter gitu. Yang didefinisikan radikalisme akhirnya identik dengan Islam, itu kan lihat perubahan cepat dengan kekerasan atas nama agama. Oke lah, ini umum ya. Yang berikutnya mengkafirkan orang lain,
mendukung ISIS, jihad secara terbatas, akhirnya identik dengan Islam. Ini yang kemudian memunculkan ketidakberimbangan diskursus atau wacana. Karena kalau kita ngomong ekstremisme secara berimbang, harusnya siapapun yang menggunakan etnonasionalis juga disebut ekstremis atau radikalis. Slide berikutnya. Nah, ini dari BNPT juga, tapi dari Belmawa Dikti. Hampir sama juga bahwa definisi radikalisme itu menjadi problematis karena identik dengan Islam. Menginginkan perubahan total, oke, ya. Kekerasan, oke, itu masih definisi umum dan diterima dimanapun soal ekstremisme. Intoleran, oke. Fanatik, tapi kemudian yang 4 dan 5 menggunakan Islam sebagai mengidentikan Islam dengan kekerasan, ini kan menjadi bias. Definisi radikalisme akhirnya dianggap seolah radikalisme itu adalah dekat dengan Islam. Slide berikutnya. Nah, ini titik lemahnya yang saya tulis juga, bahwa ada asosiasi dengan Islam, kemudian tidak membedakan pikiran, sikap, tindakan, dan radikalisme revolusi. Ini jadi masalah gitu. Jadi radikalisme, ekstremisme itu tidak ada masalah selama dia masih dalam kognitif, atau ekstremisme kognitif atau radikalisme kognitif masih dalam pikiran. Gak ada yang bisa melarang pikiran, benar kan? Jadi setelah sekian tahun saya meneliti radikalisme dan terorisme, itu sebenarnya gak efektif deradikalisasi itu. Ada duta damai kan di sini kan? Nah, duta damai. Itu problematis radikalisasi. Karena apa? Temuan terbaru di statistik itu orang tuh gak mungkin dengan mudah pindah keyakinan, pindah ideologi, ya. Jadi yang baru kan bukan radikalisasi tapi di disengagement. Oke, kamu bisa aja tetap ideologi tapi kamu dijauhkan dari kelompok kekerasannya. Jadi bukan deradikalisasi tapi disengagement. Nah, kenapa? Karena ini tidak bedakan antara pikiran. Kalau pikiran itu nggak bisa dihakimi. Anda mau radikal, Anda bikin negara Kristen, bikin negara Islam, itu gimana kalau baru pada pikiran? Nggak bisa dihakimi dan sah-sah saja gitu. Baru ketika dia mewujud pada aksi, pada tindakan, itu yang kemudian masuk wilayah hukum, apalagi sampai kekerasan. Jadi radikalisme pikiran itu memang bahaya, tapi selagi dia belum berwujud pada aksi, masih bisa disembuhkan, masih bisa, bukan disembuhkan, bisa dilawan gitu ya. Nah, ini berikutnya, radikalisme menjadi kabur karena dia masukkan kekerasan. Nah, slide berikutnya, ini yang saya rasa menjadi batas ya antara ekstremisme dan radikalisme di situ, kekerasannya. Kalau kita ngomong radikalisme ya mudahnya ada literalisme. Literalisme adalah menganggap apa yang ditulis kitab suci itu apa adanya, letterleh, verbatim, sehingga dilepaskan dari konteks. Perangilah orang-orang yang kafir. Nah, itu kalau diambil saja, ngambil konteks turunnya ayat, kenapa dia diturunkan, itu bisa bermasalah, ya kan? Literalisme. Ada intoleransi, kita juga sama tahu. Nah, yang harus saya perbaiki adalah saya usul bahwa toleransi kita itu masih perlu dipahami lebih lanjut. Toleransi itu kita baru pada tahap mengizinkan, membiarkan salah. Itu dari bahasa Latin kan tolerare. Jadi toleransi sebenarnya ada 3. Kita baru pada level pertama dan nggak beranjak itu. Toleransi yang pertama itu pada tahap permission. Jadi secara historis kata-kata toleransi itu lahir di masa abad Inggris ya, pertengahan Inggris itu. Ketika negara kemudian membiarkan ada denominasi Kristen yang lain dibiarkan oleh negara. Maka dalam secara historis itu kan ada pembedaan antara toleration dan tolerance. Kalau negara menoleransi warganya yang berbeda, itu namanya adalah toleration, karena top down. Tapi kalau antar warga negara ada tolerance. Jadi mengizinkan, oke, kamu saya anggap salah, tapi nggak apa-apa lah gitu. Kita baru tahap itu loh. Oh dia Kristen, oh dia Hindu, oh dia Muslim, oke ya sudah. Cuma itu aja, kita nggak mau tahu yang lainnya. Itu permission, cuma mengizinkan dia ada. Gitu. Yang kedua itu bergerak lebih lanjut, yaitu koeksistensi, hidup bersama. Dia tahu bahwa dia itu berbeda, dia Muslim, dia Kristen, dia menghayat kepercayaan. Oh, terus dihargai. Ketika ada hari raya, dirayakan juga, dia diberikan hari libur, diucapkan selamat. Gitu.
Yang ketiga itu yang lebih tinggi adalah respect atau self esteemnya dihargai atau adalah pro eksistensi. Ya. Jadi tadi izin, terus kemudian koeksistensi, yang terakhir pro eksistensi. Jadi apa ini? Mudahnya adalah bentuk terakhir dari tasamuh tadi itu, tenggang rasa bahwa apa yang dia yakini, walaupun dia berbeda agama, berbeda kepercayaan, itu sama berharganya dengan apa yang saya yakini. Tidak harus dicampur adukkan ya. Tetap boleh aja konsep ketuhanannya beda, tapi kan kita sebagai manusia punya ketemu nih, sama-sama soal kebaikan kan ketemu gitu. Nah ini pro eksistensi, tenggang rasa, respect bahwa apa nilai-nilai apapun yang diyakini oleh teman yang berbeda agama, saudara yang berbeda keyakinan itu sama berharganya dengan apa yang kita yakini. Nggak usah dicampur adukan, kita hargai, kita rekognisi, itu sudah sangat pro eksistensi. Nah ini. Nah kalau radikalisme yang ketiga anti sistem dan revolusioner ya, kira-kira ini ada yang anti negara kira-kira. Slide berikutnya. Nah ini yang saya bilang untuk melihat gradasi gitu. Bisa jadi kita nggak radikal, tapi kadang-kadang di isu tertentu kita konservatif, ya kan? Apa yang disebut sebagai apa yang disebut intoleransi itu adalah konservatisme dan yang disebut militan itu adalah militan, literalis, intoleran dan anti sistem. Ini gradasi ya. Yang disebut konservatif adalah dia kaku menafsirkan kitab suci dan intoleran. Bisa jadi di kiri kita ini ada sisi intoleran yang kayak tadi tuh. Sama beda agama kita menghargai, tapi sama teman yang gay, yang lesbian belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Saya juga sulit ini. Yang jelas kalau Anda nggak punya narasi argumen soal gay, mungkin ini nggak bisa dibenarkan dari apapun. Oke, kalau Anda meyakini, tapi hargai dia sebagai teman, gitu kan? Sebagai saudara. Dia juga manusia. Mungkin Anda nggak setuju dengan perilaku atau orientasi seksualnya, tapi hargai dia sebagai manusia. Nah ini, jadi dalam sisi tertentu, dalam isu tertentu, mungkin kita moderat pada teman yang Kristen, tapi ketika melihat isu misalkan Ahmadiyah, belum tentu kita bisa jadi konservatif. Dalam hati dia membiarkan atau mengamini atau mengizinkan persekusi pada teman Ahmadiyah. Nah, jadi hati-hati, kita bisa jadi konservatif kadang-kadang. Nah, radikalisme itu adalah campuran dari literalisme, intoleran, anti sistem, dan ingin mengubah jadi negara Islam, jadi negara Kristen. Nah, itu adalah contohnya. Ekstremisme itu batasnya di kekerasan. Kalau dia sudah melegalkan kekerasan, boleh membunuh, boleh menghakimi, itu sudah ekstremisme. Masalahnya kalau kita apabila dalam studi perdamaian, kekerasan itu bisa dibagi 3: kekerasan fisik, kekerasan kultural, kekerasan struktural. Anda bikin peraturan melarang atau menyulitkan pendirian rumah ibadah, itu sebenarnya adalah kekerasan struktural. Ya kan? Kalau kekerasan kultural itu pada norma-norma. Norma-norma contohnya adalah Anda menjadi autokorek gitu. Autokorek. Contohnya ada bagusnya di forum ini gitu kan, kita kemudian pakai salam tuh semua kepercayaan, ada assalamualaikum, ada salam, ada namo buddhaya gitu. Itu adalah autokorek, kita menghargai gitu. Soalnya kenapa? Kita takut dianggap kita tidak toleran gitu. Sebenarnya kan bisa diyakini semuanya. Udah kalau Anda meyakini selamat pagi itu bisa bermakna assalamualaikum, pernah digusur kayak gitu kan, ganti aja selamat pagi biar kita nggak panjang-panjang gitu. Kalau tiap mau ke acara assalamualaikum, salam, selamat pagi, salam kebajikan, swastiastu, panjang gitu. Nah ini, jadi kita bersikap autokorek itu adalah bukti bahwa ada norma yang berlaku, dan bisa jadi kalau kita terpaksa adalah kekerasan kultural. Patriarki itu adalah kekerasan kultural. Jadi kekerasan di sini itu menjadi batas antara ekstremisme dan radikalisme. Slide berikutnya. Yang lebih masif lagi, kalau kekerasan itu menghasilkan teror, ingin buat orang rasa takut, itu barunya jatuh pada terorisme. Nah ini, jadi batasan kekerasan itu adalah menjadi batasan antara radikalisme dan ekstremisme. Teman-teman tuh harus hati-hati bahwa kekerasan itu di mana-mana ada. Dalam narasi juga ada kekerasan, gitu kan? Pemilihan kata itu kekerasan.
Jadi kita dalam bahasa pun ada politiknya kan. Antara berkah, berkat itu beda itu. Yang Muslim suka pakai barokah. Kalau ejaan yang disempurnakan di bahasa Indonesia apa? Berkah, ya kan? Tapi menjadi Islam jadi berkat. Kalau yang Nahdien kayak Muiz sama Yazid itu suka diberkati, diberi berkat maksudnya gitu. Karena dalam berkat, dalam definisi NU itu adalah makanan yang dikasih besek itu berkat gitu. Jadi ya nggak masalah ya orang NU kemudian ada pemberkatan gitu, dikasih berkat. Karena punya makna berbeda gitu, antara berkah, barokah, berkat. Ini politik bahasa. Nah ini buat kita. Jadi kalau kemudian di ruang-ruang publik Anda harus juga lebih peka pada penggunaan bahasa, karena bahasa pun punya kuasa, bahasa pun punya kelamin, bahasa pun punya efek yang berbeda ketika dipilih diksi yang tertentu. Slide berikutnya. Nah ini yang Anda anak muda semuanya, rata-rata dari kampus gitu kan. Kampus-kampus negeri itu menjadi favorit BNPT. Favorit dalam artian kok selalu masuk gitu ya. Ada kekerasan-kekerasan yang di kampus, ada intoleransi, ada. Saya merasakan sendiri 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu saya mengundang seorang penulis namanya Dina Sulaiman yang dituduh Syiah untuk resensi buku tentang Suriah ya. Itu saya didatangi oleh kelompok yang nama Jamaah Ansarus Syariah, itu melarang. Jangan dong ngadain ini orang Syiah. Terus apa salahnya Pak orang Syiah? Ini kan kampus gitu. Masalahnya yang lucu adalah bahkan kampus pun nggak punya ketegasan sikap gitu. Saya sebagai moderator waktu itu dan promotor acara juga mau mengadain di kampus, tapi rektor ini lobby rektor melobi dekan, melarang saya gitu. Udah jangan diadakan. Kampus, kalau kampus yang tempat kita kemudian berimbang, jernih, objektif, itu kemudian dilarang-larang, nggak ada diskusi kayak gitu, terus di mana lagi kita? Mau di luar sudah larang-larang semuanya, peluruk-pelurukan kayak gitu. Ini apa ya? Saya pindahkan ke kafe pustaka di UM. Jadi ada rezim kebenaran yang memaksa kita untuk menuruti norma dia. Kayak gitu. Ini intoleransi juga, intoleransi di kampus. Jadi kalau di kampus kayak gitu, Anda berharap apa di luar kampus gitu? Kan lebih memprihatinkan sebenarnya ya. Nah ini, ya ini intinya adalah bahwa ada orang yang tidak perlu di kampus, tapi gejala intoleransi itu muncul di mana-mana, bahkan di kampus. Gitu. Ada yang bisa ngasih contoh nggak di kampus intoleransi itu terjadi? Gitu? Ada yang bisa ngasih contoh yang real gitu? Coba yang teman-teman non Muslim gitu merasa gimana minoritas di kampus gitu? Ada yang kasih contoh real. Ini materi menulis. Kalau nggak saya kasih contoh. Ada seorang pengajar agama Kristen protes ke FISIP. Protesnya kayak gini. Untuk memudahkan, jadi pendidikan agama Kristen atau Katolik itu ditaruh di hari Jumat, pas sholat Jumat. Benar kan? Merasakan gitu nggak? Ya biar kemudian yang Muslim Jumatan, yang ini mungkin bisa ibadah juga gitu. Masalahnya apa? Kelihatannya bagus-bagus saja. Masalahnya adalah pelayanan kelas itu semuanya Muslim. Jadi ketika ada kelas itu semuanya Jumatan, nggak ada yang bisa melayani. Butuh LCD proyektor, butuh absensi kelas, butuh spidol, nggak ada yang melayani gitu. Ini hal kecil, kawan-kawan. Ini hal yang subtil, hal yang mungkin mini, kecil, mikro, tapi dari situ kita bisa diukur level kepekaan kita beragama. Ya harusnya kalau Anda peka ya dikasih lah gitu kan. Kalau dalam Islam sebenarnya kan juga dibolehkan meninggalkan Jumat untuk kepentingan yang lebih penting gitu ya. Boleh gitu. Jadi harus belajar banyak fikih juga soal toleransi. Jadi ya untuk menghargai teman-teman Kristen yang mengadakan pendidikan kelas agama Kristen ya diberikan layani dengan baik, bukan ditinggal Jumatan semuanya. Akhirnya kan dia bingung gitu. Ini saya butuh absensi ke siapa, butuh spidol minta ke siapa, semuanya Jumatan. Nah ini hal kecil. Ini adalah intoleransi sebenarnya teman. Anda bisa menceritakan ini dengan
model guyonan atau untuk kemudian muncul, oh ternyata ini ada yang nggak bener nih. Nah, itu makanya ditulis juga. Slide berikutnya. Nah, terakhir ini slide terakhir ya. Jadi kita masuki era politik identitas. Dan kita ada narasi, ada tawaran yang diberikan oleh si Francis Fukuyama bilang bahwa ada yang namanya dia Timos. Timos itu adalah motivasi ya, jiwa gitu ya. Kalau kita orang itu kadang berperilaku ada motivasi karena uang, karena dapat ekonomi gitu kan. Tapi ada juga karena Timos. Apa itu? Rekognisi dan dignity. Harga diri dan rekognisi. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan karena muncul politik identitas. Pertama adalah isotimia. Tiap orang itu ingin dihargai setara dengan yang lainnya. Isotimia. Jadi kalau Anda kemudian Ahmadiyah, Syiah, kemudian kok saya susah di Indonesia ini. Saya perhatikan bahwa teman-teman Syiah itu sampai hari ini belum bisa melaksanakan ritual keagamaan seperti Arba'in dengan bebas, ya kan? Di Bogor dilarang. Di Malang saya perhatikan Arba'in, salah satu katakanlah hari raya terpenting orang Syiah itu dilaksanakan di barak tentara. Saya melihat di Dodikjur itu, biar apa? Biar aman. Kalau enggak nanti diusir. Itu sama-sama Muslim loh ya. Yang Kristen ada kesulitan untuk mendirikan gereja kan, sehingga harus ke mall gitu kan. Di diaspora di Malang daerah apa itu dekatnya Tugu itu ada gereja diaspora yang ini diusir karena masyarakat menolak pendirian kayak gitu. Jadinya apa? Lari ke barak tentara juga, lari ke mall gitu. Lalu teman-teman ini ingin disetarakan sebagai warga negara. Ini adalah isotimia. Ini adalah bawaan yang naluriah, yang fitri gitu. Nah yang berikutnya adalah megalotimia. Itu kita ingin melebihi manusia yang lainnya. Jadi ingin superior. Nah ini yang akhirnya memunculkan kekerasan gitu. Dia diakui, saya Muslim, saya harus menguasai ini, saya harus menguasai itu. Nah ini adalah megalotimia itu. Kita di masa itu, di masa-masa politik identitas, ketika ada pemilihan gubernur sehingga narasi agama dimainkan. Kalau nanti yang muncul non Muslim, Anda akan dihabisi. Ini merambah kemana-mana. Kalau nanti ekonomi yang muncul adalah orang Cina, nanti Anda akan dihabisi. Ini muncul ketakutan-ketakutan. Dan kita adalah manusia yang hidup sekali di masa politik of fear itu. Di masa-masa ketakutan, sehingga kemudian kita memilih berdasarkan bukan pada rasionalitas, pada irasionalitas. Slide berikutnya. Terakhir, nah ini ada banyak buku untuk kita bisa rujuk untuk melihat bagaimana menuliskan pengalaman keagamaan. Ini salah satu buku yang bagus. Ditulis untuk merayakan 70 tahun Johan Effendi. Johan Effendi itu adalah mantan Menteri Agama ya di masanya Gus Dur ya. Dia adalah seorang Muslim dan Ahmadiyah sebenarnya. Setahu saya di Ahmadiyah Lahore. Tapi orang nggak banyak tahu. Nah di buku ini dituliskan bagaimana pandangan-pandangan dari teman-teman kolega-kolega yang Hindu, Kristen, dari pendeta, dari Bante dan sebagainya itu. Kita kenal Johan Effendi adalah salah satu pendekar yang perjuangan keragaman, merayakan kebebasan. Dia menghargai itu. Jadi banyak di antara kita yang kemudian nggak tahu kalau nggak salah ya Wage Rudolf Supratman yang lagunya kita perdengarkan, kita nyanyikan pagi ini itu adalah seorang Ahmadi. Dia Muslim tapi Ahmadiyah. Ya, jadi itu yang harus kita ingat bahwa sebagai bangsa kita setara, kita harus menghargai keragaman dan cara merawat merayakan keragaman adalah dengan memunculkan narasi-narasi positif, mengcounter narasi-narasi negatif, dan teman-teman di hari ini akan mendapatkan banyak tips, trik, teknis menulis yang menghasilkan dari teman-teman buku tulis. Saya rasa saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih penjelasannya Bapak Yusli. Kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin dari para peserta atau yang masih penasaran dengan materi atau pengen belajar lebih lanjut mengenai toleransi dan kasus-kasus agama. Mungkin dari peserta bisa ada yang bertanya atau mungkin ditunjuk. Silakan. Silakan bertanya dengan menyebutkan nama dan
asal institusi ya, kita kurang mengenal baik tadi. Harusnya kita settingnya saling berhadapan-hadapan, itu ditulis nama, sehingga kita nggak cuma datang pelatihan tapi mendapatkan teman, mendapatkan lawan berpikir, dapat jodoh jangan-jangan gitu. Silakan. Terima kasih Pak Yusli, ya moderator. Saya Satria Ramadan Dimastari dari Siapa mas? Namanya panjang. Satria Ramadan Dimastari Bapak. Satria. Izin. Kalau di teman-teman Duta Damai biasanya panggilnya Dimas. Dimas. Gini, gini Pak, sebagai penulis ya Pak ya, kita kan inginnya menulis yang kontra narasi yang sifatnya itu melawan takfirisme. Kalau misal kita search di Google, itu kan kalau kita search konotasi jihad, pasti itu ngarahnya ke negatif semua Pak. Ngarahnya ke perang. Nah, bagaimana literasi yang itu sifatnya sudah menjadi mayoritas atau mengakar, bagaimana kita melawan tulisan yang sudah mayoritas itu Pak. Intinya seperti itu sih Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa ditampung dulu ya Pak. Baik, ditampung dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada? Monggo, jangan ngantuk. Silakan. Kalau tidak ada, saya sendiri yang bertanya Pak. Iya Pak, ini kan kebetulan skripsi saya juga kan tentang toleransi, tentang dialog lintas iman di FKUB Kabupaten Lumajang. Nah, setelah riset itu menemukan sebuah konklusi bahwa sebenarnya permasalahan isu agama itu antar agama sudah rendah atau bisa dibilang toleran. Tapi yang kita temukan intolerannya itu malah di internal agama sendiri Pak, malah kayak antar kelompok. Nah, untuk menyatukan hal itu, mungkin adakah solusi untuk membentuk kita menjadi toleran atau mempertemukan dalam ruang-ruang beragama? Kayak gitu Pak. Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Saya jawab yang pertanyaan dulu dari Mas Satria ya. Satria Ramadhani di Mastori. Masih kuliah Mas? Di mana? UIN Malang Pak. Oh, UIN Malang, oke. Silakan. Mas Dimas bertanya bagaimana kita melawan, sebenarnya itu adalah narasi hegemonik ya. Jadi atau wacana hegemonik itu bisa dilawan pertama lewat tulisan yang mengcounter juga, yang kedua secara teknis juga dengan IT. Kalau Anda googling kata-kata tertentu, jihad, terus kemudian hukum-hukum Islam, itu kadang-kadang yang muncul di top of search itu adalah website-website yang keras. Jadi ini bukan tanpa kesengajaan. Orang-orang ini, orang-orang yang munculkan narasi negatif ini juga bermain dengan teknologi gitu. Jadi nggak bisa kita kosongan gitu, nulis blog terus muncul di Google Search pertama, nggak mungkin. Dia punya teknis tertentu yang SEO dan sebagainya. Teman-teman yang IT lebih paham. Itu ketika di search dia akan muncul pertama gitu. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan adalah memperbanyak website-website. Sehingga ini yang kemudian muncul islami.co, NU Online, terus IB dari Muhammadiyah itu juga muncul. Ini untuk melawan itu. Nah, sekarang sudah mulai kita lihat tuai hasilnya NU Online atau IB itu termasuk yang tertinggi dalam search itu. Tapi itu kata-kata tertentu jihad itu masih muncul rumaiso gitu kan. Saya ada sama saya tapi nggak sempat saya munculkan. Ada situs-situs yang kemudian munculkan narasi negatif, ada yang narasi positif gitu. Jadi yang pertama adalah ya memang Anda harus memunculkan konten atau narasi yang positif untuk kontra narasi dari yang itu. Dengan menulis soal jihad dalam pengertian yang lain gitu kan. Anda bisa muncul di blog, bisa muncul atau mengirimkan ke NU Online, IB Time dan sebagainya, hingga dia ketika di search dia akan muncul di top of search. Yang kedua adalah bermain dengan IT gitu. Maka teman-teman ketika menjadi mahasiswa jangan cuma kosongan gitu kan, nulis saja, sudah harus bermain dengan IT. Ya, teman-teman dari yang ada di sini
Jangan cuma mengandalkan kemampuan menulis, tapi bukan kemampuan IT. Karena dari situlah kemudian muncul search, dia muncul pertama, orang ngeklik. Narasi-narasinya yang harus hati-hati. Kenapa? Karena banyak masyarakat kita nggak tahu. Coba Anda baca biografi para pelaku bomber ya, bomber yang perempuan, bom Panji itu, atau bom yang di Dedian Yulinovi itu menarik. Jadi orang-orang ini adalah berpendidikan, profilnya ya, berpendidikan rendah. Mereka menjadi TKW, pernah di Saudi, pernah di Hong Kong. Nah, ketika saat jadi TKW itu kemudian dia ada mengalami kosongan spiritual, dia googling, ketemu di Facebook narasi-narasi negatif yang ngajak jihad dan berperang gitu. Selanjutnya apa? Dia menghubungi orang nulis itu, ketemu, akhirnya dapat dimasukkan grup Telegram. Dimasukkan grup Telegram, dia kemudian disiapkan menjadi pengantin bom. Dia dinikahi menjadi istri yang kedua. Jadi kelompok-kelompok keras itu punya mekanisme untuk menikahkan perempuan untuk menjadi istri kedua tanpa harus izin orang tuanya. Dalam konteks hukum Islam ada cara-cara untuk menikah kan, artinya izin orang tua, dan dia kemudian mengkreasikan agar ini nggak perlu nikah, dinikahkan tanpa izin orang tua, langsung nikahkan untuk disiapkan menjadi pengantin bom. Jadi lihat, bahkan dari searching itu bisa ketemu kelompok tertentu, direkrut jadi Telegram, disiapkan menjadi bomber. Jadi searching Google itu juga penting, karena orang-orang ini kemudian pasti yang ngeklik kalau yang pertama, kedua, ketiga, halaman pertama itu kan. Nah, itu harus kita dicari agar Anda juga jangan hanya bermain dengan menulis saja, tapi juga bermain dengan IT, agar ketika searching itu muncul top of searching itu adalah narasi-narasi yang positif. Itu ya Mas Satria ya. Jadi ya tetap konten-konten positif harus diproduksi. Anda di sini untuk menjadi itu produsen narasi positif, produsen kontra narasi kebencian tadi itu, tapi juga harus disiapkan IT-nya. Kalau kosongan aja itu Anda nggak akan keluar itu. Jadi harus bekerja sama. Nanti Anda bisa menyuruh pada website yang lebih besar agar kemudian ketika dicari dia akan keluar. Gitu ya. Jadi munculkan energi juga tidak hanya menulis, tapi juga kemampuan untuk membaca IT dan mengenali tren teknologi, untuk mengenali algoritma. Yang kedua dari Mbak Dewi, jadi bagaimana kita bisa lebih mengenal mereka yang berbeda. Tadi Mbak Dewi ngomong soal FKUB ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu untuk menjaga kerukunan antar agama. Ada intra agama, ada inter agama. Saya melihat FKUB pun sebenarnya nggak terlalu progresif ya. Saya kemarin ngisi pelatihan memfasilitasi para penyuluh agama dari Kementerian Agama, itu campuran juga dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Itu orang-orangnya sudah tua, bahwasannya sudah kurang ngikutin anak-anak muda sekarang. Terus juga normatif gitu. Nah ini bukti bahwa hubungan antar agama itu di-drive dari atas top down. FKUB itu kan dari atas gitu. Nah, kita membutuhkan cara kedua yang lebih natural, yang lebih organik. Apa? Hubungan antar keluarganya yang tercipta secara natural itu. Dan kita harus diakui kekurangan soal itu. Kekurangan itu coba misalnya penyakit kita adalah misalkan ruang publik. Kita nggak punya ruang publik yang bisa semua agama bertemu, semua strata ekonomi bertemu di situ. Benar nggak? Anda cek di mana ruang publik yang bisa kayak ini, di mana? Anda ke mall, itu nggak bisa. Orang miskin itu nggak mungkin ke mall gitu. Saya punya anak nih ya. Lagi-lagi contoh terbaik adalah anak. Karena saya berpindah dari orang yang hidup di kampung. Saya ini asli Jodipan Malang gitu. Kampung yang padat itu. Sekarang pindah ke perumahan, jadi kelas menengah gitu ya. Jadi mainnya sudah rumit sekarang. Di kampung tuh anak-anak sudah nggak main kayak dulu pati lele, petak umpet, bal-balan. Itu nggak ada sekarang. Mereka semua khusyuk di hadapan HP. Akhirnya apa? Untuk bermain itu butuh playland, ya kan? Itu ada di Malang Town Square, ada di MUG, ada di Malang City Point, dan bayar. Ini jelaskan Anda sudah ke situ itu untuk menyeleksi dari strata mana. Nggak mungkin ketemu orang miskin di situ.
Nggak mungkin, ya kan? Anda sudah kekurangan wawasan gimana bergaul, menempatkan diri terhadap orang yang lebih rendah secara ekonomi, gitu udah nggak bisa ya. Maka ketika, mohon maaf ya, teman-teman kuliah juga kayak gitu. Teman-teman kuliah itu sudah kehilangan wawasan bagaimana berempati pada yang miskin karena teman-temannya satu kelas semuanya. Belum lagi yang agama ya, SD Islam, SMA Al-Azhar Jakarta. Terus kuliah masih ngumpul dengan teman-teman Islam. Gimana dia punya wawasan keragaman kayak gitu. Jadi secara spasial kita tidak mendesain ruang-ruang publik agar bertemu beragam agama, beragam strata ekonomi dan berinteraksi secara lebih natural. Kan bahaya tuh. Itu gak mungkin anak tukang becak bisa nonton di XX1. Kan gak mungkin itu. Gak mungkin. Saya bukan punya pembantu ya, saya kocokan itu mendatangkan orang punya nyetrika cuma 2 jam terus pulang. Saya nggak pegang punya pembantu karena saya bilang pembantu di Indonesia kayak semi perbudakan 24 jam. Itu dia itu tiap hari, ini saya sudah ganti berapa orang, ada yang satu orang itu istri, jadi suaminya itu bekas supir angkot yang sudah sakit ginjal, dan sekarang udah meninggal sakit ginjal sehingga invalid, dia nggak bisa memberi nafkah. Jadi yang mencari nafkah adalah istrinya ini yang cuma lulusan SMP, anaknya 3 masih SD semuanya. Jadi tiap hari cuma dapat 15.000 gitu. Cuma Anda bayangkan dengan itu apa dia bisa mengakses hiburan kayak di XX1? Nggak mungkin. Jadi secara ruang publik kita sudah nggak bisa ketemu orang yang berstrata ekonomi berbeda dengan kita. Yang beda agama juga sulit gitu. Iya kan? Coba taman-taman di Malang ini, ada yang nyaman, ada tinggal di situ, saya ketemu minimal bayar. Anda ada yang gratis duduk sendiri, ada pengamen minta duit. Jadi semuanya berbayar. Maka selain tadi itu, negara harus mendesain agar hubungan antar agama ini bagus, kemudian juga mendesain hubungan antar sosial juga bagus. Yang kita warga negara juga harus kreatif, proaktif karena negara menyediakan itu untuk saling mengenal satu sama lain lebih baik. Jadi Mbak Dewi benar juga bahwa di intraagama dalam agama sendiri juga ada lebih keras tuh pertentangannya. Kita itu diajari untuk lebih marah melihat orang berbeda mazhab, ya, berbeda pandangan keagamaan dibanding mereka yang timpang secara ekonomi. Gitu. Kita lihat orang di NU, wah ini Muhammadiyah marah, yang Muhammadiyah lihat ini, oh ini tahlilan ini. Itu lebih cepat nyolotnya dibanding yang kemudian orang yang dimiskinkan gara-gara nggak dapat akses ekonomi kayak tadi itu. Jadi kita apalagi di narasi-narasi di media sosial sekarang itu orang lebih mudah untuk marah melihat perbedaan mazhab, perbedaan interagama dibanding melihat ketimpangan ekonomi. Gitu. Jadi ya solusi saya yang sederhana kayak gitu Mbak Dewi gitu. Pertama ya ada desain spasial yang diatur dan ini luar biasa rumit di Indonesia itu. Karena semua orang publik itu dialihfungsikan jadi lahan komersial, mall gitu kan, pasar, yang semuanya berbayar. Gitu. Anda nggak akan menemukan kayak dulu lagi orang bisa duduk gratisan, berinteraksi, main-main itu gratis, semuanya berbayar. Di sini kita komersil dan lebih kapitalis dari orang-orang Barat hari ini. Gitu. Terus yang kedua adalah ya selain desain spasial, kita harus mendesain hubungan interagama dan interagama secara mandiri. Kita nggak bisa lagi berharap pada negara hari ini ya. Negara kayak gitu itulah masih mengandalkan MUI, mengandalkan FKUB yang sudah nggak progresif. Jadi ya saya sudah agak pesimis dengan FKUB kalau Anda meneliti FKUB. Saya ketemu orang-orangnya soalnya udah tua-tua gitu. Dari agama manapun lah sama aja, kurang-kurang progresif. Saya selalu gitu Mbak Dewi. Terima kasih penjelasannya Pak Yusli. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang pada teman-teman kita dari Syiah. Semoga bisa mengikuti acara ini hingga akhir. Kemudian untuk sesi tanya jawab saya buka pada sesi kedua. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau yang masih penasaran, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Tita Aulia dari Universitas Brawijaya. Saya ingin di sini saya ingin menanyakan keresahan saya sih Pak.
saya sebenarnya sangat tertarik ketika ada diskusi-diskusi tentang toleransi. Saya juga melihat bahwasanya saat ini narasi-narasi positif untuk mengambil gerakan toleransi itu juga sudah sangat banyak. Bahkan pemerintah juga sudah pro dengan toleransi itu sendiri. Kebinekaan di sini juga sudah menjadi program yang sangat masif tanpa henti digerakkan. Tapi permasalahannya di sini adalah kenapa SARA itu masih menjadi persoalan yang menggelisahkan bagi bangsa kita Indonesia sebagai bangsa yang plural, multikultural. Apakah sebenarnya di sini tuh ada persoalan mendasar yang belum kita ketahui dan belum kita tuntaskan? Atau di sini jangan-jangan kita masih belum paham apa itu toleransi? Nah, menurut Bapak tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mbak Tita atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prayoga dari IMM Supremasi. Berbicara tentang keberagaman, tentunya di bangsa Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa itu sendiri, entah itu budaya, bahasa ataupun agama. Berbicara tentang agama, bagaimana jika kita mengajak seseorang yang non-muslim untuk masuk ke agama kita? Apakah itu dapat dikatakan perilaku negatif atau bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih. Menyukai agama kita. Bagaimana jika kita mengajak non-muslim untuk masuk ke agama kita? Apakah itu dapat dikatakan tindakan yang negatif atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu penanya lagi untuk 3 pertanyaan sekaligus dari teman-teman. Apakah masih ada? Kalau tidak ada mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang thought provoking dari Mbak Tita dan Mas Prayogi ya. Pertama soal SARA, yang kedua soal dakwah. Kenapa kita sampai hari ini masih sensitif soal SARA ya? Itu bisa dicarikan jawabannya dari tren global dan dari tren nasional juga. Pertama dari tren nasional dulu ya. Tadi saya bilang bahwa di masa Orba, kawan-kawan ini lahir rata-rata tahun berapa ini? Paling muda tahun berapa? 2001. Oh, nggak jauh dengan saya. 2001 kan? Anda bahkan tidak mengalami bagaimana pergantian turbulensi politik tahun 98 gitu kan? Dan gak mungkin Anda mengalami masa Pak Harto, ya kan? Saya lahir 78, ketahuan tua ya. Jadi saya mengalami Pak Harto, reformasi, pasca reformasi. Zaman Pak Harto itu menakutkan. Kelihatannya nggak ada konflik, tapi itu lebih pada karena ketakutan. Ya, jadi seolah-olah orang Islam nggak akan menghina yang Kristen. Itu bukan karena respect atau toleransi, tapi karena kalau dia melakukan itu dia akan dijemput oleh Kodim, terus dia akan mati. Jadi ketakutan, auranya ketakutan. Kalau Anda melihat di masa Pak Harto itu nggak ada konflik agama, itu karena negara yang paternalistik mengatur itu. Jadi nggak alamiah. Nah, setelah 98 Pak Harto turun, ya singkat cerita itu, kita mengalami masa euforia, beruah bahasa Jawanya. Yang dulu itu ditahan-tahan, muncul semuanya, ingin menunjukkan identitasnya, ya kan? Yang Muslim ingin menunjukkan saya Islam ini, saya mayoritas, saya harus menguasai. Yang dulu kecil-kecil juga ingin muncul. Gitu. Kita belum pada tahapan yang cukup mature, ya, masih euforia kayak gitu. Jadi itu masalahnya. Kita masih proses untuk lebih dewasa karena kita selama ini dikekang. Nah, zamannya Pak Harto sampai muncul kata-kata SARA. SARA itu kata-kata dari diksi zaman Orba loh ya. Singkatannya suku, agama, ras, antar golongan. Kalau
Sarip ya, suku agama ras antar golongan dan IP. Itu sensitif ditanyakan dan skripsi. saya pembimbing juga soalnya itu. Uangnya anak-anak sekarang skripsi 2 tahun 3 tahun, apalagi pandemi ini susah banget nyuruh mereka lulus gitu. Bimbingan juga susah banget. Ini curhat saya juga, curhat saya juga resah itu ya. Bimbingan numpuk soalnya 30 orang. Nah, Sarah itu dari diksi Orba. Ya, karena apa? Orang dilarang membahas suku, orang dilarang bahas agama. Lebih karena itu ditaruh to put under the carpet. Ini sensitif, nggak usah diomongin. Padahal kalau Anda pingin sehat, itu harus diomongin. Gitu. Ya, jangan disimpan jadi bisul nanti, benar kan? Jadi kenapa sih kita dilarang mengucapkan Natal? Nah, diomongin aja di ruang publik. Jangan kemudian dilarang ngomong Natal, nggak ada perdebatan. Itu nggak sehat. Jadi biarkan muncul berargumen. Selama ini zaman Pak Harto itu kita nggak ada konflik karena we put all the conflict under the carpet. Disimpan sehingga ketika dibuka beruat semuanya, gitu kan? Maka ada konflik, ada pembakaran di Tasikmalaya, ada naga hijau di Situbondo, ada meledak di Solo, itu kayak gitu. Jadi kayak bisul yang selama ditahan itu meledak semuanya. Dan kita sadar proses untuk mendewasakan diri, gitu, melihat yang berbeda. Gitu. Jawaban berikutnya adalah karena tren global juga mengarah ke situ. Ya, ketika kesulitan ekonomi, ada resesi, ditambah dengan pandemi ini, gitu, orang kemudian kembali ke akar. Orang ingin cari jawaban, gitu kan? Sekarang coba. Jawaban yang paling primordial, paling purba, menyamankan hati itu salah satunya ditawarkan oleh agama. Gitu. Pandemi hari ini, gitu. Ini sudah kita udah seneng, udah divaksin, udah turun. Hari ini setelah Idul Fitri naik lagi, gitu kan? Mungkin Anda yang belum punya pendapatan agak-agak nyantai, tapi perhatikan yang mengandalkan dari upah harian itu nggak bisa kerja, nggak bisa makan. Toko-toko di samping waktu gong UB itu tutup semuanya kan? Kontrakan tutup, kos-kosan tutup, mereka curhat itu. Terus gimana kalau kemudian dia bingung? Itu salah satu jawabannya, naungan psikologisnya itu dari agama. Ditakut-takuti ini pandemi ini adalah ulah dari kelompok Yahudi. Wah, ini dia senang dengan narasi itu, dengan teori konspirasi itu. Karena mencari jawaban yang lainnya rumit, dia nggak nyampe. Gitu. Jadi ciri kita manusia adalah mencari jawaban yang paling sederhana, yang paling bisa diterima itu aja. Dan salah satu jawaban yang menyederhanakan adalah narasi-narasi konspiratif itu. Sarah. Nah, kenapa sih kemudian kita harus menolak vaksin? Ini kerjaan orang Yahudi untuk melemahkan Islam, vaksinnya ada babi ya. Orang ini kan muncul narasi negatif gitu. Nah, itu. Jadi tren global memang mengarah pada politik identitas kayak tadi itu. Kita ditakut-takuti dan agama menjadi hal yang menjadi jawaban yang bisa memuaskan atau menenangkan gitu. Walaupun agak semu. Yang berikutnya dari Yogi soal dakwah. Apakah ketika kita mengajak orang pada agama kita itu hal yang nggak baik? Iya nggak baik. Jadi agama itu ada agama Ibrahimik, ya. Agama Ibrahim adalah yang agama dari akarnya dari monoteistik, itu dari Nabi Ibrahim, Yahudi, Kristen, Islam. Saya nggak nyebut agama Samawi, karena di dalam diskursus dan dalam buku-buku madrasah di pendidikan agama Islam itu ada namanya pembedaan agama Samawi dan agama non Samawi. Sama itu langit. Jadi intinya adalah agama revelation, agama wahyu itu adalah Islam, Yahudi, Kristen. Ini agak pas. Soalnya nanti merendahkan yang Hindu, Kristen, Hindu, Buddha itu agama bumi yang nggak langitan, nggak suci lah kira-kira kayak gitu. Lebih berimbang kita nyebut sebagai agama Ibrahimik, karena ini akarnya sama, monoteistik kan. Ya, tauhid itu dari Nabi Ibrahim, Abraham, itu dari Kristen, Yahudi, dan Islam. Ciri agama Ibrahimik itu adalah misionari itu punya visi dakwah. Jadi orang Yahudi ngajak orang masuk Yahudi juga ada pahalanya, yang Kristen juga gitu, yang Islam juga gitu. Itu tantanya teman Hindu atau Buddha kayak gitu. Jadi agama missionary religion itu adalah agama tiga itu, Islam, Yahudi, Kristen. Yang disebut agama dakwah. Maka dari situ muncul pemilahan tadi. Yang di luar jalan keselamatan ini mereka adalah yang tersesat itu.